Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dengan sahabat-sahabat media umat yang dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar. Hari ini hari yang berbahagia, saya ditemani Ananda Karin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus ya, Pak Karin. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Pagi ini kita akan berbicara masalah tentang hijab, tentang fashion yang sedang in Iya, dengan betul. anak-anak muda. Gimana Mbak Karin? Kita langsung aja. Saya lihat Mbak Karin ini Masya Allah membuat kita semakin cantik dengan hijab yang terkini. Dan Masya Allah hijabnya ini yang Bunda pakai ini Masya Allah enak, tidak panas dan dingin di saat panas dan hangat di saat dingin. Warnanya pun juga baik bagus. Alhamdulillah. Gimana Mbak Karin? Kayak kita sharing tentang ini. Tentang fashion. Tentang fashion ini sebenarnya menarik, Bun. Jadi apalagi fashion anak muda sekarang yang pergerakannya itu kayak setiap sesi itu ada aja selalu fashion baru, tren baru yang muncul. Pada saat memulai kepikiran untuk bikin satu lini produk fashion, itu memang yang dituju paling utama adalah hijab. Karena apa? Fashion muslim itu perlu kita ketahui marketnya sangat besar sekali. Dan menjadi salah satu pemain di dalamnya itu satu tantangan yang cukup menarik, oke untuk dijalanin. Itu sebabnya ada brand ini yang muncul gitu. Dan sahabat-sahabat media umat perlu kita ketahui ini Ta'lula Madinah ini dibuat oleh Karin. Ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Jadi bisa dibikin pendek, bisa dibikin panjang, syar'i. Masya Allah, Iya. bagus sekali. Ya Mbak Karin. Iya benar. Itulah kenapa menjadi satu tantangan, karena apa sih yang akhirnya membedakan kita dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau ngomongin masalah fashion kan nggak cuman gayanya aja yang oke, tapi kan yang dipikirkan harus banyak hal gitu loh, kenyamanan, terus fungsinya sendiri itu kayak apa, fungsional atau enggak. Percuma kalau oke dilihat tapi yang memakainya pun itu nggak nyaman. Nah itu memang salah satu poin yang perlu diperhatikan. Itu sebabnya kalau ngomongin fashion nggak bisa lepas dari looknya sendiri, tapi nyamannya juga dapet. Terus fitur-fiturnya pun juga dapat. Fitur dalam arti kayak ini tuh gerah nggak, pemilihan kainnya yang seperti apa. Nah itu harus benar-benar diperhatikan. Gitu ya Mbak Karin. Nah warnanya Mbak Karin, warnanya itu kalau ada yang mengatakan maka Islam itu jangan yang mencolok gitu atau yang bagaimana Mbak Karin? Nah kalau sebaiknya memang tidak menggunakan sesuatu yang mencari atau bikin perhatian orang itu tertuju pada kita, walaupun memang tujuannya kita fashion itu adalah untuk aktualisasi diri gitu kan ya. Nah tapi bisa kok nggak harus pakai yang gonjreng, itu tetap bisa menjadi perhatian dalam tanda kutip ya. Maksudnya adalah kita bisa jadi diri kita sendiri tanpa harus terlihat yang gonjreng seperti itu. Kalau berbicara masalah warna yang kalem-kalem, tren warna sekarang kan lebih ke arah pastel seperti itu. Jadi warna-warna kalem itu oke banget, bisa dipaduin dengan bahan apapun, warna apapun seperti itu. Jadi warna pastel itu pada dasarnya itu natural ya, netral, bisa kita pakai di segala macam. Mbak Karin, kalau ini yang menjadi masalah buat saudara-saudara kita ya, sahabat-sahabat kita itu kadang-kadang pakai kerudungnya itu licin gitu. Terus licin, terus kadang-kadang kalau udah dipakai pertama itu oke. Terus setelah itu menceng-menceng, gimana ini caranya ngatasinya Mbak Karin? Nah itu perlu kita ketahui juga sebagai user atau sebagai customer, kita mesti paham nih bahan apa yang nyaman di kita, yang fit di kita. Nah kalau dari kita akan menawarkan bahan yang memang secara umum dia itu nggak akan bikin ribet, nggak rewel kayak gitu. Jadi bahan-bahan yang licin biasanya itu base-nya adalah polycotton.
bahan yang memang ada serat-serat polikatennya. Nah, kalau yang mau nggak licin, sebaiknya memang pilih bahan yang katun base kayak gitu. Itu relatif lebih nggak licin. Tapi selalu ada acara. Nah, kalau misalnya kamu punya atau sahabat media umat punya permasalahan dengan udah punya jilbab yang licin nih, gimana terus ngakalinya? Bisa pakai daleman yang sifatnya, nah kayak gini nih. Ini keset. Jadi ini nggak akan bikin licin kerudung yang dipakai. Gitu ya Mbak Karin. Ini ada size-nya nggak Mbak Karin? Ini all size. Oh, all size. Iya. Sahabat media umat ini, warnanya bagus-bagus. Dan warnanya cukup netral, bisa dipakai untuk warna apa aja. Ini bisa kita coba. Bisa kita coba spesialnya untuk kita. Mbak Karin, ini ukuran hijabnya, apakah ada yang besar, kecil? Kan kadang-kadang ada ya, saya kadang-kadang perlu di satu acara itu perlu yang syar'i banget gitu ya. Gimana caranya? Apa satu size ini bisa saya pakai? Nah, ini gini, jadi kan macam-macam ya kebutuhannya orang memakai jilbab tuh. Ada yang memang sukanya ukuran yang standar aja gitu, karena mungkin pakainya hanya dicantolkan aja, atau kalau enggak memang yang dia memang khusus mau menutup dada gitu. Nah, ukuran jilbab standar sendiri biasanya itu di angka 110 sampai 115 kali 115, itu yang standar. Cuman kalau mau adanya itu tapi mau diakalin nih supaya menutup dada, gimana? Bisa banget. Gampang aja caranya, tinggal lipetannya dibikin segitiga tapi jangan sama panjang, yang dalam lebih pendek. Nah, itu bisa banget untuk nutup dada. Kayak gitu, Bunda. Jadi contohnya gimana dong Mbak Karin? Ini kayak gini. Boleh saya dibuka ini. Ya Bunda? Yang mana nih? Ini. Dapat enak sekali ini. Ini bahannya katun juga nih. Nih katun fiber. Dan ini endingnya pinggirannya, Masya Allah, cantiknya. Isn't that so beautiful? Gimana Mbak Karin ini? Nah, ini kan yang ini, ukuran yang kita pakai di sini, ini standar 110 kali 110. Tapi kalau sahabat media umat pengen ini dijadiin, gimana sih biar bisa dipakai menutup dada? Bisa banget caranya. Seperti biasa, bikin aja segitiga. Nih, segitiga gini. Jangan lupa ini yang di depan. Nih. Nah, bagian dalamnya, lipatnya lebih pendek. Kalau biasanya disamain, nah kayak gini, ini akan standar hasilnya. Tapi kalau mau lebih panjang, ini pendekin aja yang dalamnya. Jadi kayak gini. Oke. Pendekin aja. Ini akan lebih panjang dipakainya. Ini sahabat media umat, untuk kalian yang baru berhijab atau berhijrah untuk berhijab, ini sangat manfaat dan ini sangat menyenangkan, sangat enak. Karena kan baru saja berhijab, kadang-kadang kan panas ya, Mbak. Iya. Panas terus gerah. Nah, ini sangat enak sekali. Dan yang penting ini tidak, kalau dijadikan gini nggak kelihatan. Nggak nerawang. Nggak nerawang, nggak kelihatan. Jadi ini benar-benar secara fikih sudah masuk. Iya. Gitu ya Mbak. Ini tinggal gini aja dipakai biasa, terus kalau mau dilebarin gini bisa, atau kayak Bunda di stylingnya pakai pin gitu juga bisa. Ini tinggal diginiin, terus tambahin aja sama bros. Gini, disematin aja sudah jadi satu scarf atau satu kerudung, bisa berbagai macam style, tergantung referensinya mau yang gimana, mau yang suka menutup dada atau mau yang biasa aja seperti itu. Gitu Bunda. Masya Allah, Alhamdulillah jadi kita bisa memakai, untuk yang pemula kita bisa memakai hijab dan kita tidak perlu khawatir akan panas. Iya benar. Kadang memang permasalahannya kalau pakai jilbab itu adalah kan memang panas. Nah itu sebabnya paling tidak kita tuh ngerti bahan tuh apa yang nyaman buat kita gitu. Walaupun misalnya kalau aku tuh nggak bisa nih pakai daleman karena terlalu gerah gitu. Berarti pilihlah kerudung yang memang basicnya tuh udah katun. Itu karena kalau katun rata-rata biasanya adem kainnya.
Para sahabat, coba lihat. Kalau kita ini suka bereksperimen dengan warna ya. Coba ini saya kasih ini. Menyenangkan aja. Oke-oke aja. Indah kan? Kita pakai ini. Bisa. Kita pakai ini. Juga bisa untuk malam hari. Ini juga bisa. Apalagi ini. Iya, emang menyenangkan ya Bun ya ngomongin fashion ya. Iya, kalau kita ngomongin fashion itu baju kita apapun dan kita bisa pakai apapun dengan bereksperimen dengan warna, insya Allah semuanya akan indah. Iya. Diawali dengan seperti itu, dengan semangat seperti itu, kita pun juga beribadah ya. Iya, benar ya Bun ya. Benar. Jadi sebenarnya seru kok kalau kita ngomongin tentang fashion itu nggak akan ada habisnya. Cuman ya memang harus tetap di jalurnya. Misalnya tidak menggunakan sesuatu yang terlalu ketat seperti itu. Gitu ya Bun ya? Gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai yang ketat gitu, dengan memakai kerudungnya Talula yang besar, itu semuanya ada solusinya. Semua ada solusinya, tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi kita agak besarkan ini. Iya, dilebarkan bisa. Ya. Pokoknya suka ngulik-ngulik fashion aja, bisa dikasih outer lagi atau apapun tuh bisa jadi. Oke. Alhamdulillah Mbak Karin. Alhamdulillah. Mbak Karin, untuk warna-warnanya ini apakah setiap kali berubah atau selalu seperti ini yang ada? Biasanya setiap seri ada warnanya macam-macam. Jadi bahan yang ada sekarang ini bahan yang berbeda-beda. Dan setiap bahan atau seri bahan itu diproduksi dengan warna, seri warna pun yang berbeda. Jadi kalau yang sekarang ini adalah warna-warna earth tone atau ambilnya yang seri-seri warna brown. Nih, jadi warnanya kayak ini kan ada coklat tapi ada sedikit hint orange-nya kayak gitu. Terus ini pun kayak lebih coklat. Nah, kalau warna-warna gelap yang biasanya selalu ada itu adalah warna biru dongker atau hitam. Karena biasanya hitam itu walaupun cuman warna hitam, tapi satu orang bisa punya lebih dari 2 atau 3 ya nggak sih Bun? Iya kan? Padahal warnanya ya hitam. Dan yang spesifik di sini nih ada bordiran TM. TM itu teman. Gitu ya. Teman media umat. Teman media umat. Iya. Iya. Masya Allah. Ini dari inspirasinya dari mana Mbak Karin? TM itu sebenarnya adalah singkatan Talula Madinah gitu ya, TM. Bisa jadi itu tadi Bun ini baru nemuin teman media umat. Nah, inspirasinya banyak sharing waktu itu sama Bunda juga apa sih jadi sesuatu yang lain. Walaupun memang sudah ada yang memakai, tapi menurut saya aksen bordir itu menambah nilai lebih di barang gitu loh. Jadi ada ini kan nih, ini kain ini ibaratnya adalah warnanya matte atau nggak ada kilaunya. Ini kita kasih benang yang ada warna kilaunya, benang bordir yang ada warna kilaunya itu ada nilai plusnya kayak gitu. Ya. Memang lain kalau anak-anak muda sekarang yang mendesain. Seperti itu. Nah ini bisa dilihat. Ini mungkin yang lebih kelihatan yang ini nih. Apa ada koleksi-koleksi yang spesial gitu? Special edition kita pernah bikin yang memang ukurannya khusus untuk segi 4 tapi syar'i. Jadi ukurannya di 140 kali 140. Itu memang nggak usah dilipat panjang sebelah kayak gini, dilipat 2 aja udah menutup dada banget, tapi serinya yang itu lagi sudah out of stock. Iya. Jadi harus pesan ya. Semoga ada nanti selanjutnya. Insya Allah nanti teman-teman media umat kita akan diberi gambaran oleh Mbak Karin tentang produksi-produksi Tula Madinah ya. Yeah. Tula Madinah untuk yang bagus, yang premium. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan ini kan bisa dipakai untuk wedding ya? Untuk paket wedding? Wedding bisa, tapi wedding mesti kita perhatiin dulu nih. Kita mau kasih aksen apa dulu di acara weddingnya. Maksudnya
hijab looknya itu mau yang seperti apa. Nah, kalau untuk wedding lebih disarankan pakai yang sifatnya lebih agak licin malahan, karena si bahan yang polycotton ini gampang banget dibentuk kayak gitu daripada yang bahannya yang serinya matte kayak gini. Polycotton lebih ada shiny-nya sedikit, jadi masuk buat acara yang lebih ini untuk pesta. Aku dengar ini bisikan-bisikan di belakangnya Bunda ini, Mbak Karin ini mendesain untuk kerudung yang khusus untuk pengantin, dan itu menurut Mbak Karin tergantung dari personality pengantin itu. Masya Allah. kita nanti akan berbincang-bincang ya di episode selanjutnya yang khusus untuk pengantin. Kan sekarang ini pengantin-pengantin ini di masa pandemi yang belum tahu sampai kapan kita harus tetap cantik ya Mbak Karin. Iya. Apalagi ini 1 kali seumur hidup ya. Iya, walaupun jadi, undangannya virtual ya. Virtual ya. Jadi kita pun juga nanti akan tetap eksis ya. Benar. Kita kan sekarang punya dunia nyata dan dunia maya. Semuanya tetap harus eksis ya. Benar, harus tetap eksis. Ya Mbak Karin, lalu apa lagi Mbak Karin yang tips-tips Mbak Karin yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat kita? Oh iya, ini jadi gini, kalau misalnya kita harus berpergian nih di masa sekarang, ini kan kita harus new normal nih ya. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya mau ada acara gitu ya, yang mengharuskan harus ganti outfit gitu ya, ada tips yang menurut saya ampuh nih. Jadi bajunya satu aja, ganti kerudung udah ganti look semuanya. Jadi jangan lupa bawa kerudung kemana-mana bisa double kayak gitu. Jadi misalnya mau ada acara ini dress code-nya apa warnanya, misalnya coklat atau apa, terus misalnya ada lagi acara ini harus gimana nih, ribet kalau bawa baju banyak, harus ganti dan lain sebagainya. Gampang, ganti aja kerudungnya, udah ganti looknya nanti. Mungkin tinggal ganti lagi sama warna lipstiknya. Jadi nggak usah dibikin ribet sih sebenarnya fashion itu. Tapi ya itulah serunya, mix and match apa yang ada. Untuk make up-nya gimana Mbak Karin? Kalau make up dengan kerudung ini, dengan make up-nya kan sekarang ini lagi into nude ya make up-nya. Iya, natural gitu. Nah, terus untuk make up-nya itu harus bagaimana dengan kerudung itu? Make up sih sebenarnya tergantung acaranya ya, mau ada acara apa gitu kan. Kalau cuman acaranya memang misalnya harus meeting atau misalnya ambil rapotan anak, kan nggak perlu make up yang gimana-gimana. Nah itu tetap natural. Cuman jangan lupa kalau make up ya sesuai dengan kaidah. Nggak mungkin kan kita ambil raport kita pakai foundation yang tebel-tebel gitu kan, enggak. Nah kalau menurut saya fashion bicara tentang make up pun harus sesuai dengan personalitinya mau yang gimana. Cukup dengan caution sekarang itu udah selesai permasalahan sepertinya. Gitu, menurut saya sih iya. Jadi caution itu hadir sebagai penyelamat, apalagi yang memang nggak jago-jago amat make up itu udah menyelesaikan semua permasalahan, udah jadi tampak lebih cerah, ceria, dan nggak kusem kayak gitu. Mbak Karin ini banyak sekali perbendaharaannya. Kita nanti akan berbicara masalah perawatan wajah. Perawatan wajah, Masya Allah Mbak Karin ini jagonya. Iya Mbak Karin ya? Bukan jagonya Bunda, tapi memang hobinya seperti itu gitu. Jadi ya apalah artinya punya make up yang banyak kalau wajahnya nggak dirawat gitu kan. Apalagi sekarang banyak di rumah aja, mau ngapain kalau nggak merawat diri gitu kan ya. Keluar-keluar juga jarang, ketutupan masker gitu kan, akhirnya ya kita rawat diri aja. Dimaksimalkan. Maskernya yang baru yang diproduksi oleh Mbak Karin? Ada dong, tunggu sebentar ya. Sahabat-sahabat kita di Media Umat, coba lihat bagus-bagusnya. Walaupun masa pandemi seperti ini kita harus memakai masker, tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap cantik. Dan tidak ada halangan buat kita untuk tetap menjadi kreatif. Iya benar. Pink, kita adukan dengan ini. Masya Allah, cantiknya. Idenya dari mana Mbak Karin? Nah, ini sebenarnya kalau masker ini hadir karena keadaan ya. Seperti kita tahu pandemi ini merubah banyak hal kan ya. Orang yang biasanya setiap hari pergi ke kantor atau bekerja kemanapun, akhirnya banyak juga yang
harus dari rumah gitu kan, nggak mungkin juga setiap hari akhirnya kita pakai outfit mau pergi gitu kan. Nah akhirnya apa sih kebutuhan sekarang? Nah harus pinter-pinter dan jeli-jeli melihat peluang. Benar-benar harus cepat nih kita beloknya. Oke, sekarang yang orang butuhkan adalah masker. Terus masker yang seperti apa? Sejak ada himbauan untuk sebaiknya memakai masker kain pada saat masker medis waktu itu lumayan susah dapatnya, akhirnya kita punya ide bikin ini masker kain. Cuman kan masker kain sekarang itu juga banyak sekali jenisnya, mulai kain dan lain sebagainya. Akhirnya apa sih yang mau bikin beda? Nah, nggak mau keluar dari jalurnya Talula yang ini kita kayak logonya ini pakai bordir. Nah, ini kita bikin yang ada bordirnya kayak gini. Nih kainnya adalah nih pakai kain katun. Aduh, sahabat-sahabatku. Ini enak sekali, lembut sekali. Lembut sekali. Ini. Dan bisa dicuci ya? Iya, bisa dicuci. Ekonomi sekali ya, Mbak Karin. Iya, benar. Satu masker bisa dipakai untuk berulang kali, tapi biasanya sih satu masker kurang gitu, kan buat ganti-ganti. Untuk tips masker, perlu sahabat-sahabat ketahui, sebaiknya kita setiap 5 jam untuk berganti. Jadi, setiap 5 jam harus berganti. Iya, kalau misalnya harus keluar rumah dan kira-kira waktunya lebih dari 5 jam atau apa, jangan lupa bawa masker cadangan di tas. Itu penting, gitu. Supaya menghindari hal-hal yang... Mencucinya biasa aja ya Mbak Karin? Mencucinya lebih baik menggunakan tangan, seperti itu. Kerudung pun itu sebaiknya menggunakan tangan, karena dicuci di mesin itu gerakannya kan lebih kasar ya, maksudnya lebih harsh gitu loh. Nah itu bisa merusak serat kain. Kalau disarankan mencuci ini cukup direndam, digosok aja dikit pakai tangan, tapi cuci pakai tangan terus dikeringin. Dan dikeringinnya pun bisa dikeringin langsung di angin-angin, di jemuran aja gitu bisa. Gitu. Mbak Karin, ini kalau dipikir-pikir ya, seneng mengkoleksi ini Mbak Karin. Cuma masalahnya ini pandemi ini kan pemasukan juga cukup agak seret ya. Iya. Terus kira-kira gimana Mbak Karin? Mahal nggak ya? Kita minta diskon. Insya Allah dengan kualitas yang seperti ini kita selalu kasih harga yang terbaik. Range harga yang ada di Talula itu mulai dari harga 70.000 sampai 120.000, dan itu harga yang sangat good deal di pasaran. Dan jangan lupa biasanya kita sering adain tiba-tiba promo nih, ada paket kerudung sama masker. Nah itu ada harga khusus, nah kayak gitu. Makanya jangan lupa nanti ikutin Instagramnya Talula Madinah. Iya, nanti ada Instagramnya di sini, ditulisin. Mbak Karin. Iya Bun. Terima kasih banget ini ya. Sama-sama, sudah berbagi tips-tips yang paling penting untuk kita berhijab. Iya, terima kasih Bunda udah diajak ke sini. Buat kita terutama ini, kalau Bunda ini kan sudah agak tua. Masa tua sih enggak kan ya? Pokoknya ya kerudungnya yang ber-AC. Gitu ya. Kerudungnya yang ber-AC. Nah, ini dia yang ber-AC dan syar'i. Iya. Mbak Karin, thank you. Terima kasih Bunda. banyak. Lain waktu kasih. kita janji ya, kita ketemu lagi untuk berbicara, siap. untuk sharing tentang, kan tadi mau bicara masalah yang untuk pengantin, ya kan? Iya. Yang spesial. Kemudian bagaimana Mbak Karin merawat mukanya. Yang terpenting pada waktu pakai kerudung itu nggak nempel, itu kan kadang-kadang nempel ya Mbak Karin. Oh iya benar. Makanya kita tunggu di lain kesempatan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bunda udah diundang ke sini. Terima kasih Mbak Karin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.